Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi ini walaupun cuacanya mendung, ibu-ibu solehah sudah duduk di sini semua. Karena cintanya kepada Allah dan Allah mencintai kita, maka perjalanan kita dimudahkan, niat kita dimudahkan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan badan yang sehat, bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah dan banyak, bisa bersedekah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kebersihan hati sehingga mendapatkan sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, syaratnya dua, karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Beliau bersabda pula, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Ibu, kita punya dosa enggak? Oh banyak, alhamdulillah, ngaku di sini ya. Kita punya dosa dan alhamdulillah kita punya Allah yang maha pengampun, Ibu. Allah maha pengampun. Dari wudhu ke wudhu menggugurkan dosa, sholat ke sholat menggugurkan dosa, puasa ke puasa menggugurkan dosa, umroh ke umroh menggugurkan dosa. Banyak cara Allah menggugurkan dosa kita. Kita pendosa, kita banyak banget dosa ya Bu. Setiap detik, setiap menit kita bikin dosa, tapi Allah menyediakan cara menggugurkannya. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Bulan Ramadan bulan dikabulkannya doa, bulan dihapusnya dosa, bulan dilipat gandakan semua amal soleh kita dengan pahala yang luar biasa besarnya. Rugi kalau kita tahu bulan Ramadan sebentar lagi tetapi kita tidak menyiapkannya. Ini wajahnya wajah-wajah modis, modal diskon. Ibu kalau mau Ramadan suka belanja kan? Belanja, nyarinya yang murah apa yang mahal? Kita buat ilustrasi ya Bu, kita mau ke mall. Di mall ada pengumuman diskon sebentar lagi, diskon 5 menit lagi. Ketika mendengarkan diskon 5 menit lagi, ada yang pinter, 5 menit lagi nih, dia langsung ngambil troli yang besar, diambil, udah diincar nih Bu, apaan aja yang mau dia beli. Ada baju ya Bu ya, ada sepatu, ada tas, ada sirup, ada sembako. Wah, udah diincar sama dia Bu. Ini dia mau bawa pulang nih. Ketika diskon dimulai, langsung tuh Bu yang udah dilirik masukin ke troli Bu. Ini dimasukin, itu dimasukin, semuanya dimasukin Bu. Kenapa? Diskonnya cuma 5 menit. Dan dia harus puas dengan diskon yang ada. Banyak banget barang diskonnya. Maka dia langsung bawa pulang. Pas
diskon selesai, ketika diskon selesai, alhamdulillah dia sudah bawa barang 1 troli penuh dan dia bangga bawa pulang barang-barang itu. Nih yang pinter begitu Bu. Ada yang lemot. Yang lemot bagaimana? Diskon 5 menit lagi. Masih 5 menit lagi, kita jalan-jalan dulu ke sebelah tuh. Kita cuci mata dulu kali aja, ada yang kita seneng. Tengok-tengok, tiba-tiba diskon dimulai, dia baru mikir, ya Allah diskon udah dimulai ya. Enaknya pakai troli apa pakai keranjang, hitung kancing, troli keranjang, ya keranjang. Pakai keranjang ribet banget Bu. Ternyata di tempat keranjangnya warna-warni, hijau, kuning, merah, semuanya ada Bu. Puyeng lagi dia, pakai keranjangnya warnanya apa? Diskon berjalan terus kan Bu. Akhirnya dia pakai keranjang yang warnanya sesuai sama bajunya dia. Menuju ke tempat diskon, baru dapat gelas 1, baru dapat beras aja, diskon selesai. Pas dia lihat, ya Allah ternyata ada sepatu, ada tas, ada baju. Nyesel nggak Bu? Nyesel. Dia lirik tetangga sebelah, teman sebelah, ya Allah itu troli penuh banget gitu kan Bu. Sementara dia cuma dapat 1 barang, diskon selesai. Persis seperti manusia menyambut bulan suci Ramadan. Kayak gitu tuh Bu. Kita termasuk yang cerdas atau termasuk yang menyesal ketika Ramadan pergi. Kita pengen banget menservis tamu. Tamu Ramadan sebentar lagi datang. Bulan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bulan yang bisa menggugurkan dosa, bulan mengabulkan doa. Bulan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu bulan ini sekeren dan sebagus ini, rugi banget Ibu. Rugi. Kita akan menjadi orang yang menyesal. Itu pun mohon maaf kalau umur kita sampai ke sana, ya Bu. Ramadan berapa hari lagi Bu? Kurang lebih 10 hari kurang lebih ya Bu. Seminggu mungkin, karena insya Allah jatuh hari Senin. Tinggal menghitung hari. Kira-kira nih kita ketemu nggak sih bulan Ramadan gitu kan Bu? Pengen banget Bu, pengen banget kita ketemu sama bulan Ramadan. Maka doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Di luar hujan deras sekali ya, Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi ketika kita tahu bulan Ramadan sekeren ini, bilang sama Allah, bilang ya Allah apa balighna, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa Bu? 1 hari aja ketemu sama bulan Ramadan, 1 hari aja Bu. Itu sudah menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Dosa kita banyak banget Ibu. Banyak Bu dosa kita. Kalau kita mikir dosa kita, takut ya Bu, kita ketemu Allah masih punya dosa. Saya pernah buat ilustrasi. Manusia ini dipinjamkan nyawa. Ada yang dipinjamkan nyawa belum terpakai, masih bersih, diambil sama pemiliknya. Ada yang dipinjamkan baju, bajunya belum ternoda. Anak-anak yang belum baligh, belum ada dosanya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masuk surga insya Allah Ibu. Ibu punya anak belum baligh, meninggal, atau yang keguguran ya Bu, belum ada dosa sama sekali, diambil sama Allah. Ini seperti bayi, baju yang belum terpakai. Ketika menghadap Allah masih bersih, langsung masuk ke surga. Ada yang nomor 2 nih Bu, dipinjamkan jiwa sama Allah. Sama halnya orang dipinjamkan baju, udah dipakai, udah ternoda, udah kumel, langsung dicuci sama dia, di laundry. Kenapa? Sebelum pemiliknya minta, dia cepet-cepet ngelondri. Biar nanti ketika udah siap, pemiliknya bilang, Bu,
Pakaiannya bisa saya ambil, oh iya, alhamdulillah sudah di laundry. Ini jiwa kita nih Bu. Jiwa kita dipinjamkan sama Allah, dikasih nyawa sampai detik ini sama Allah Ibu. Pernah kita kotori? Pernah. Pernah kita nodai? Pernah. Kata Allah, aku kasih waktu kalian melondrinya. Aku kasih waktu kalian menggugurkan dosa-dosa itu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kapan digugurkannya? Pertama bisa lewat istighfar. Kedua wudhu, air wudhu Bu yang jatuh dari wajah menggugurkan dosa yang ada di wajah. Membasuh tangan itu air jatuh berbarengan dengan dosa yang ada di tangan. Begitu seterusnya ketika kita membasuh kaki, dosa yang ada di kaki pun berguguran. Dosa yang mana? Semuanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar bagaimana, digugurkan enggak? Tidak. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Sementara dosa-dosa kecil dengan wudhu bisa gugur, dengan istighfar bisa gugur. Begitu juga ketika kita diuji sama Allah dan kita ikhlas, itu pun cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Nih ada hamba punya dosa banyak, tapi pengen Allah angkat derajatnya, tapi dosanya banyak, keberatan sama dosa, sama Allah digugurin dulu. Nih Bu, pohon kan terkadang ada daunnya yang warnanya kuning kan Bu. Nah pohon yang daunnya kuning kalau digetarkan begini nih Bu, yang kuningnya jatuh nggak Bu? Jatuh. Kita punya dosa, sama Allah digetarkan pikiran kita, ini dosa-dosa jatuh semua Bu. Persis seperti pohon yang daunnya sudah kuning digetarkan jatuh. Kita punya dosa, sama Allah digetarkan. Getaran ini adalah ujian yang kita hadapi saat ini. Kita diuji sama Allah lewat anak, lewat suami, lewat cicilan, lewat utang ya Bu ya, lewat mertua, lewat menantu. Pintunya ujian tuh banyak Bu, datangnya mendadak. Ujiannya kapan saja. Kita belum siap diuji, ya harus siap. Ini cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ramadan dengan Ramadan pun sama menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau bulan Ramadan kita senang Bu, kita transfer Bu rasa senang ini ke anak-anak. Makanya menyambut Ramadan bersama keluarga. Karena kita pengen ya Bu, dosa-dosa kita digugurkan, kita pengen juga kan dosa suami digugurkan, kita pengen dosa anak-anak digugurkan, maka kita ngajak mereka, nih mumpung ada bulan penggugur dosa, jiwa kita yang kotor cepet-cepet digugurkan, dicuci, sehingga ketika bertemu dengan Allah udah bersih Bu. Yang ketiga, model manusia, minjem tisu ya panitia ya. Ibu-ibu kalau pakai contoh lebih gampang paham katanya. Kalau nggak pakai contoh ngambang ilmunya. Nah ini kelompok nomor 3 nih Bu. Dipinjamkan nyawa sama Allah, dipinjamkan jiwa, diginiin Bu. Tuh. Dikotori, dicabik-cabik ya Bu. Nah. Kalau baju dipinjemin udah ternoda, udah pada sobek. Terus belum di laundry, belum dibetulin, pemiliknya minta. Kalau lagi begini pemiliknya minta, kaget gak Bu? Panik gak Bu? Panik. Ya Allah, dia mau ngambil baju padahal bajunya belum kita cuci, belum kita laundry. Ya Allah maaf ya Bu, kata pemiliknya gak bisa, saya butuh itu. Orang yang jiwanya kotor, yang jiwanya ternoda, ketika dia belum sempat membersihkannya, Allah mengambilnya. Ibu tahu apa yang akan dia dapati ketika Allah ingin mengambil nyawanya? Dia sakaratul mautnya susah. Na'udzubillah. Pernah kan Bu ngeliat orang sakaratul maut? Pernah gak Bu? Ngeliat orang sakaratul maut itu ngeri Bu. Sampai ada yang gitu ya Bu ya.
itu kan dari kaki Bu, dari kaki mulai dingin terus menjulur ke paha, ke tenggorokan. Perlu ngelihat yang begitu tuh Bu. Kita berpikir saat itu, ya Allah kita akan seperti dia, mudahkan sakaratul maut hamba ya Allah. Ada yang meninggalnya gampang Ibu, mudah meninggal. Kenapa kok gampang banget? Allah berpesan kepada malaikat Israel, ya Israel, jangan sakiti hambaku yang satu ini. Dia orang baik. Jangan sakiti dia. Jangan lukai dia. Jadi malaikat Israel ngambilnya pelan banget Bu, izin. Assalamualaikum dulu. Kemudian dia ngambilnya juga lembut. Pengen yang kayak gini kan Bu. Maka Ramadan itu karena kita dikasih kesempatan menggugurkan dosa, kita punya niat nih Bu, bagaimana caranya biar Ramadan ini Ramadan terbaik bersama keluarga kita. Bagaimana caranya biar kita sama keluarga itu bisa mendapatkan titel takwa. Jangan sampai Ramadan berlalu standar saja ini sebagai rutinitas. Maka saat kita ingin memperbaiki amal, jangan sendirian. Kan temanya menyambut Ramadan bersama keluarga. Jangan soleha sendirian Ibu. Ajak anak, ajak suami. Yuk kita planning apa nih, apa yang kita mau kerjain di bulan Ramadan. Maka sudah siap mentalnya, sudah siap spiritualnya. Itu persiapan pertama Bu. Persiapan mental dan persiapan spiritual. Udah siap. Nah, kita mau kedatangan tamu loh Nak. Dulu ketika anak saya masih kecil-kecil, sharing sedikit ya Bu, saya suka gantungin balon warna-warni. Saya suka hias rumah. Nanti anak saya nanya, Umi kita mau ada acara apa Umi? Kita akan kedatangan tamu sayang. Tamunya siapa? Ramadan. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Belajar puasa ya Nak, ya kita sama-sama puasa. Kalau bukanya zuhur hadiahnya sekian, buka asar hadiahnya sekian, buka maghrib hadiahnya sekian. Kenapa? Harta yang kita berikan untuk mereka tuh sedekah semua tuh Bu. Walaupun kita nggak usah bilang sedekah, ya udah mama sedekah ya sama yang buka maghrib, nggak perlu. Allah sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Biasanya suami yang paham bulan Ramadan transferannya lebih besar karena dia tahu pengeluaran di bulan Ramadan lebih besar daripada pengeluaran di hari biasa. Tapi Ibu pulang dari sini jangan langsung minta. Ayah kata Bu Fatia, nah saya dapat tuh pesanan nanti. Baru tahu loh ayah kata Bu Fatia transferan itu harus dilebihkan. Ini mohon maaf. Kalau dikasih lebih sama suami, alhamdulillah ya Bu. Ayah terima kasih. Bulan Ramadan ayah udah transfernya lebih, makasih ayah. Kalau enggak, ya sudah. Ayah kita nanti buka puasanya biasa-biasa saja ya. Kenapa? Transferannya juga kan biasa-biasa saja. Isyarat saja. Jadi pengennya Ramadan keren, ibadahnya kayak tadi orang kesualayan Bu. Dilirik kira-kira apa yang pahalanya besar nih. Saya kasih bocoran 5 nih Bu yang pahalanya besar. Pertama puasa. Puasa yang mana? Puasa yang kelas 2. Memang puasa ada berapa kelas? Puasa ada 3 kelas. Kelas anak-anak TK, anak-anak SD, puasanya kelas 1. Puasanya orang-orang umum. Puasanya orang awam. Bagaimana mereka puasanya? Cuma nahan lapar, nahan haus gitu Bu. Tapi matanya ndak puasa, lisannya ndak puasa, telinganya juga nggak puasa. Jadi dia cuma kelasnya orang-orang umum, kelasnya orang awam yang hanya nahan lapar dan dahaga saja. That's it. Apa kita mau di kelas itu terus? Nggak mau kan Bu, kita udah besar. Kelasnya harus naik lagi ke kelas
khusus. Saya kasih contoh deh biar gampang. Ini kelas umum ya Bu, nih nahan lapar, nahan haus nih. Terus kita naik ke kelas 2 kan, nih ke kelas 2 naik. Kelas 2 bagaimana? Nahan lapar, nahan dahaga, matanya puasa, lisannya puasa, anggota tubuhnya puasa. Kalau ada yang ngajak ngerumpi, kita kan lagi puasa. Kalau para sahabat diajak bertengkar, diajak berdebat, langsung bilang apa? Ana shaim, saya puasa. Maksudnya apa? Jangan diganggu dengan dosa-dosa yang begini nih. Kalau kita bilang begitu khawatir dibilangnya sombong, gitu kan Bu? Kita bilang aja kita lagi puasa. Kenapa? Pengen dapat pahala, kan pahalanya besar. Kita naik ke kelas 2. Kenapa nggak pindah, nggak keren ke kelas 3? Oh kelas 3 kita nggak sanggup. Nih kelas 3 ini bertabur pahalanya, kerennya luar biasa. Tapi amalan mereka nggak kaleng-kaleng Ibu. Kelas 3 ini mohon maaf, hari-harinya pikirannya ibadah saja. Mereka di kelas 3 ini bisa hatam 1 kali di malam hari, hatam 1 kali di siang hari. Berarti sehari semalam hatam 2 kali. Selama Ramadan hatam berapa kali? 60 kali. Karena kan sehari 2 kali, kali 30 sudah 60 kali. Kita sanggup Ibu? Enggak. Ini saja di kelas ini udah ngos-ngosan kita Bu. Pengennya ngerumpi terus. Dan mohon maaf, banyak yang memahami dilarang ngerumpinya siang hari, malamnya boleh. Enggak juga. Jadi kalau ada yang ngajak ngerumpi, tahu nggak ibu ini? Nanti aja pas habis buka. Dianggapnya yang dilarang pada siang hari saja, malamnya bebas. Oh salah. Ngerumpi itu dilarang di bulan lain. Kalau di bulan lain nggak boleh ngerumpi, di bulan Ramadan lebih nggak boleh lagi, gitu maksudnya. Ini karena kita biasa ngerumpi di bulan biasa, pas di bulan Ramadan mau nahan susahnya, Masya Allah. Jadi latihannya dari sekarang udah meminimalisir rumpian. Kenapa? Kan pengen naik kelas 2. Kalau kelas 1 terus sayang, cuma dapat lapar dan haus saja. Nah kita pengen kelas 2. Nih yang kelas 1-nya dah buat anak TK aja, buat anak SMP saja yang baru ngaji, yang baru mu'alaf. Kita kan udah banyak yang turis, turunan Islam. Turunan Islam dari kecil Islam, masa sih kelas 1 terus gitu ya Bu. Insya Allah tahun ini kita kelas 2. Dedeknya bisa bercanda di luar nggak ya? Sebentar aja 1 jam, 30 menit lagi malah waktunya udah habis. Oke, itu ibadah yang pahalanya besar. Jadi yang pertama puasa tapi kelas 2. Yang kedua tarawih. Sholat tarawih bisa menghapus dosa-dosa. Pertama puasa bisa menggugurkan dosa. Yang kedua sholat tarawih bisa menggugurkan dosa. Tuh tarawih itu jangan ditinggal ya Bu. Boleh di rumah, boleh di masjid. Ajak anak-anak, ayo nak kita sholat tarawih. Kan bersama keluarga, menyambut Ramadan bersama keluarga. Jangan solehah sendirian. Jadi diusahakan soleh-solehahnya bareng-bareng. Itu yang kedua tarawih. Yang ketiga apa? Yang ketiga tilawah. Bukan tidur di lantai bawah, di atas, di bawah, di masjid pada tidur semua di lantai bawah.
Tilawah artinya membaca Al-Quran. Tinggal pilih ya Bu, yang penting berinteraksi dengan Al-Quran. Boleh membaca, boleh mentadaburi, boleh menghafal. Pahalanya banyakan mana? Tergantung targetnya. Kalau targetnya mau hafal, ya udah baca aja terus sampai hatam. Paham nggak paham dapat pahala. Kenapa? Karena targetnya hatam. Kalau targetnya mau paham artinya, berarti baca satu halaman, baca artinya. Intinya apa sih? Berinteraksi dengan Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nanti kita bisa merasakan Ibu, Masya Allah, magnet Al-Quran itu keren. Itu yang ketiga ya Bu. Jadi pertama puasa, kedua sholat malam, ketiga tilawah. Berinteraksi. Tilawah sebetulnya membaca Al-Quran, tetapi tinggal kita pilih berinteraksi dengan Al-Quran mana yang paling cocok sama Ibu. Menghafal boleh nggak? Boleh. Yang penting berinteraksi dengan Al-Quran. Ketiga, sedekah. Ya keempat, jarinya 4, kenapa yang keluar 3 ya? Keempat, sedekah. Ini Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus, cepet banget Bu. Nggak ada kata nanti, nggak ada kata maaf. Targetkan misalnya 1 hari sedekah, mohon maaf ya Bu, beda-beda. Misalnya 10.000 sehari, berarti sebulan 300. Kalau buat ibu-ibu di JGC misalnya, cuma 300 mah tuh kekecilan misalnya, nambahin lagi nggak apa-apa. Target 1 hari 20.000, berarti sebulan 600. Oh belum 1 juta ya? Belum, tambah lagi gitu Bu. Dulu ini sharing, maaf sharing. Dulu saya sempet Bu, pengen kayak orang-orang sedekahnya banyakan dikit, sempet ngegesek Bu pakai kartu. Kartu kredit tapi yang bunganya 0%, yang nggak ada riba, nggak ada gitu. Ini sharing saja. Masya Allah Ibu, setelah itu rezeki saya Allah kasih, Masya Allah banyak, Masya Allah, Masya Allah. Kata Rasulullah Bu, nggak akan pernah miskin orang yang sedekah. Qadarullah, kenapa dulu sempat pakai kartu? Saya sempat tinggal di daerah Kumis, Kumuh dan Miskin, dan daerah Jenggot, Jejeran Got, banyak comberan. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu, kadang-kadang kita pengen buka puasa bareng sama mereka, kadang-kadang pengen ngelihat mereka pada sholat taraweh gitu Bu. Jadi saya ngajak teman-teman, ngajak jamaah, karena uang saya terbatas. Qadarullah ada karyawati bantu, yuk kita galang-galang. Awal-awal saya pulang dari Pakistan kalau nggak salah itu, ada yang nitip uang, saya belikan mukena. Mukena zaman dulu tuh murah Bu, 10.000 udah cakep banget gitu. Kalau sekarang kan ratusan ribu ya Bu, dulu tuh 10.000 udah cakep gitu, udah layak. Beli mukena 1 kodi, terus dibagi-bagi itu Bu, tetangga. Kenapa kalau saya tanya, kenapa pada nggak sholat taraweh? Jawabannya apa? Nggak punya mukena Umi. Sedih kan Bu dengernya Bu, nggak punya mukena. Akhirnya ada jamaah saya, Bu saya nitip ya, saya izin langsung, boleh nggak saya belikan mukena 1 kodi? Boleh. Ternyata banyak yang pengen sholat taraweh kan Bu, 40 mukena. Walaupun mereka ngumpulin sedikit-sedikit Bu, pakai mukena malam sholat taraweh Bu, ketika Allahu Akbar saya bilang Masya Allah, ini jadi jariah buat yang ngasih kan Bu. Jadi kadang-kadang kita baru punya niat pengen begini pengen begitu, Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah mudahkan. Jadi ini yang keempat, ini sedekah semampu kita tapi maksimal Bu. Ini momen Ramadan ini kan setahun sekali Bu. Jadi kalau kita ibadahnya sedekahnya biasa-biasa saja, sayang. Dan Rasulullah sudah ngasih contoh sedekahnya itu seperti angin yang berhembus, gitu Bu. Nggak ada kata enggak. Dari awal itu udah punya planning sedekah. Saya mau sedekah sekian gitu. 300.000 sebulan, apa 600.000 atau 900.000, di sini yang kita simpan itu rahasia kita sama Allah saja. Yang penting kita punya niat sedekahnya lebih banyak dari bulan-bulan biasa. Itu yang keempat ya Bu. Yang kelima apa? Yang kelima, karena kita punya keluarga besar,
Ibu yang punya kampung halaman, niatlah untuk mudik, untuk silaturahim. Kenapa? Kalau kita mudik, kita akan sadar siapa kita. Ketika kita pulang kampung, kita ingat orang tua kita, adik kakak kita, mereka yang mendoakan kita bisa seperti sekarang. Itu dengan mudik kita tahu, Bu, ya Allah dulu kami dibesarkan di sana, gitu, Bu. Ya Allah dulu saya dirawat sama ibu saya di sini, SD-nya di sini, SMP di sini. Ingat semua tuh, Bu, perjalanan hidup kita kalau kita pulang kampung. Di situ ada rasa syukur, Bu. Ya Allah, alhamdulillah dulu saya bukan siapa-siapa. Sampai Allah menakdirkan kita seperti sekarang, pasti tentunya doa mereka semua tuh, Bu, orang tua, adik kakak, ya Bu ya. Terus bagaimana mumpung ketemu sama mereka, siapkan buah tangan untuk mereka tuh, Bu. Rezeki yang pertama diberikan itu kepada siapa? Kata Allah, ulil qurba, kerabat, Bu. Di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba baru wal yatama wal masakin. Kata Allah, pintu kebajikan itu diantaranya bersedekah, memberi harta yang kita cintai kepada siapa? Kerabat. Yang pertama disebut kerabat. Kalau kita pulang kampung, kita silaturahim, atau misalnya kita nggak sempat pulang kampung, minimal ibu tanya nomor rekeningnya, atau kita bisa telepon, minta maaf, mohon redho dari mereka. Kenapa? Saya nggak bisa pulang kampung. Mohon maaf, Bu Ramadan. Kenapa? Biar hati kita zero to zero, nggak ada beban di sini, Bu. Tidak menyimpan luka dan tidak melukai orang lain. Itu 5 ya, Bu. Pertama apa tadi, Bu? Puasa. Kedua, taraweh atau sholat malam. Ketiga, tilawah. Keempat, sedekah. Kelima, silaturahim. Ini persiapan mental dan spiritual kita, ini pertama. Kedua apa? Kedua, persiapan ilmu. Jadi diingat, Bu, yang 5 tadi termasuk persiapan mental dan spiritual. Kita mau ibadah gitu, Bu. Yang kedua, persiapan ilmu. Banyak nanya, banyak baca, banyak mendengar. Kenapa? Biar tambah ilmu kita. Terus Ramadan bagaimana? Ramadan tidak menghalangi kita untuk tetap menuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang beberapa masjid Ramadan makin hidup ya, Bu. Saya nggak tahu di JGC libur nggak ya? Tetap kajian? Ada infonya ya, sudah ya? Ica lagi halangan. Ada info nggak? Ada, tetap jalan. Ibu nanti Ramadan jangan mengurangi yang baik-baik gitu. Ngaji kan baik nih, jangan Ramadan nggak ngaji dulu gitu. Ramadan nggak gitu kan, ada ya, Bu, yang mengurangi aktivitas yang positif. Jangan, tetap ngaji. Ibu hari ini ngaji, pahalanya pahala wajib. Nanti kalau ngaji di bulan Ramadan, pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Masya Allah, Bu. Misalnya kita mengerjakan yang sunnah, sholat malam hukumnya sunnah. Nanti di bulan Ramadan kalau kita melakukannya, maka pahalanya pahala wajib, bertabur pahala, Bu. Dan anak-anak harus tahu, kita transfer energi kita, aduh pengen nyambut Ramadan, kita transfer kesenangan kita ini, kebahagiaan kita ini ke anak, ke suami. Ayo nak, mulai nak, targetnya apa nak gitu. Kebanyakan mayoritas ibu-ibu, mohon maaf ya, Bu, nyiapinnya bahagianya sendiri. Udah ditransfer nih ke suami, suami nggak bahagia banget kayaknya gitu. Ditransfer ke anak-anak, anak-anak juga biasa-biasa saja. Gimana? Doa. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba, pasangan hamba, keluarga besar hamba semangat beribadah di bulan Ramadan. Jadi perlu ada grup yang udah ini belum gitu, Bu. Kalau kita sudah usaha, merekanya nggak ada energi untuk ngaji, untuk ini, ya sudah, gugur kewajiban kita.
Minimal kita punya usaha Bu, ayo gitu. Hidupkan ini, hidupkan itu. Nak jangan lupa sedekah, nak jangan lupa taraweh, terus Bu dihidupkan sampai kita capek. Kalau belum capek belum maksimal. Kita kan pernah Bu sampai gini, ya Allah nak sholat, ya Allah. Ada pahalanya di situ. Apalagi kalau anak-anak udah umur 7 tahun ke atas, di mana dia udah mendekati baligh. Oh, kita tanggung jawab banget di situ, Bu. Jadi persiapan ilmu, karena ilmu itu yang akan membimbing kita. Kamu mau nggak sih puasa kamu bertitel takwa? Mau nggak sih kamu lulus di Ramadan ini? Nih pintunya ke sini dan seterusnya. Persiapan yang ketiga apa? Persiapan fisik. Jaga kesehatan. Minum suplemen biar stamina tetap terjaga. Kalau saya sebelumnya Bu, kalau misalnya Ramadan habis taraweh itu suka mengkonsumsi kurma sukari. Ini kan ada gelas nih, gelas besar ini, gelas mug. Saya taruh kurma 5 butir atau 7 butir, saya seduh pakai air panas, tutup 15 menit 20 menit, itu kurma sukarinya meleleh tuh, kayak karamel gitu. Kita minum Bu, Masya Allah itu ada energi. Kan murah meriah Bu, saya nggak di-endorse sama kurma sukari, enggak. Ini sharing. Jadi kalau mau Ramadan kita udah pesen, udah siap-siap, itu beda, Masya Allah. Diseduh pakai air panas, ditutup aja Bu, nanti dia meleleh tuh Bu. Kita liatin mulai meleleh, diaduk, kita minum, Masya Allah. Itu kan Rasulullah dengan para sahabat kan cemilannya kurma. Kalau kita kan cemilannya kuaci, makanya tenaganya beda. Gorengan. Iya, kita kan makan ayam, kalau mereka dibelah 2, kita kan dibelah 12. Memang udah beda. Jadi biar staminanya bagus gimana nih? Di antaranya yang murah meriah tuh Bu, itu kurma. Atau kalau ibu nggak mau nyeduh repot-repot, udah makan aja. Ibu rasakan bedanya antara makan kurma sama tidak makan. Masya Allah, beda banget. Itu persiapan fisik. Keempat apa? Keempat, persiapan harta. Loh kok mau Ramadan persiapan harta? Iya, karena kita pengen sedekah, pengen zakat fitrah, pengen pulang kampung, pengen berbagi, pengen buka berbareng kan Bu gitu. Terus pengen mudik, pengen ngasih THR sama karyawan di rumah, ada ART, ada driver misalnya. Itu udah kita niatin Bu dari sekarang. Nih 4 persiapan ini memang sudah ada di kepala kita. Oke, persiapan spiritual, pengen begini, hatam berapa kali ya kira-kira tahun ini gitu Bu. Udah di sini semua. Tadi persis seperti orang ke swalayan, udah bawa troli gitu Bu. Jangan sampai kita pas udah di pertengahan baru sadar, ya Allah ternyata pahalanya besar banget, ya ketinggalan. Belum lagi mens ya Bu ya, belum lagi nanti pulang kampung, belum bikin kue, habis lah itu Ramadan. Si Ibu, ini saya kasih cluenya. Sekarang kan masih ada waktu di 10 hari. Ibu kalau mau beli baju sekarang, betul, mau nyuci hordeng sekarang, ganti taplak meja sekarang. Kenapa? Ramadan itu nggak ada lagi yang begitu-gitu tuh Bu. Setan tuh pinter Bu, kita baru ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini taplak belum ganti. Shadaqallahul azim. Sangat bisa. Betul. Dulu orang tua kami kalau mau Ramadan, hordeng dicuci, taplak meja dicuci, semua yang begitu-gitu tuh Bu sudah dikerjakan sebelum Ramadan. Kenapa? Beliau nggak mau pas Ramadan diganggu sama yang begitu-gitu tuh Bu. Nggak mau, rugi katanya.
Kalau Ramadan sibuk sama yang begitu-begitu. Rumah udah dicat, udah rapih Bu. Jadi bukan mau lebarannya, mau Ramadannya. Kalau ada rezeki, sarung bantal, beli yang baru, seneng katanya mau Ramadan tuh apa ya Bu, kan bahagia gitu. Jadi ibadah tuh enak, setan tuh lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Baru ngaji 2 halaman, ya Allah tuh hordeng belum di laundry ya, sadaqallah. Belum lagi kalau ngaji ngebet, ya Allah berapa halaman lagi sini, jus lama amat ya jus ya. Tuh yang begitu-gitu tuh Bu, udah itu makanan kita kan di saat Ramadan Bu. Tuh kita udah doa sama Allah, doa, tapi kan ada usaha Bu. Kumpul sama orang-orang yang semangat gitu Bu. Kumpul sama pengajian ini, pengajian itu. Nanti mereka ngobrol kan Bu, gimana udah hatam? Dek aja kita Bu langsung, ya Allah dia udah hatam, ya Allah saya masih jauh kan gitu Bu. Itu gimana bisa kok dia bisa hatamnya cepet, ngatur waktunya pinter. Kita kan mentang-mentang puasa tidur, zuhur tidur. Boleh kalau malam-malamnya hidup, malam-malamnya bangun. Ini kan kita kadang-kadang habis sholat tarawih tidur. Sebelum gitu kan Bu, tidurnya banyak gitu, mulai dibagi. Pengen hatam, habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat isya 2 lembar, dapat tuh Bu 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, hatam tuh Bu. Pas lagi haid, udah kita siapin nih 7 hari. Ditaruh di mana nih kira-kira? 3 hari sebelum haid, 3 hari setelah haid begitu. Atau ada yang ngebutnya di malam 10 hari terakhir. Memang kita pengen hatam, jadinya planningnya dibuat. Ya ini kalau sebelum main nih dikebut tambahin 3 juz. Nanti setelah haid tambah lagi 3 juz, hatam. Kita kan nyari alasan gimana biar gak hatam. Ya Allah Bu mana haid Bu, habis haid bikin kue. Habis bikin kue kan mudik Bu di perjalanan, kita gak bisa ngaji Bu, ya Allah pokoknya sibuk deh Bu. Cari alasan bagaimana bisa hatam, bukan cari alasan bagaimana enggak hatam, kan gitu Bu. Cari alasan gimana biar hatam nih, cari caranya gitu. Kenapa? Bulan yang paling keren Bu di bulan Ramadan. Kalau sudah punya target 4 persiapan tadi, persiapan spiritual, persiapan ilmu, persiapan fisik, dan persiapan harta, 4-4-nya kita udah punya, bismillahirrahmanirrahim, masuk ke bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan bahagia. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan paling pandai menservis keluarga, itu kuncinya. Beliau bulan biasa pandai menservis keluarga, di bulan Ramadan lebih hebat lagi servisnya sama keluarga. Gimana dong kita? Sama. Jangan sampai gara-gara ngaji ngomel, ya Allah ayah, ya Allah belum hatam tuh, ya astagfirullah. Kan target, kalau kita bisa ngatur dengan baik kan alhamdulillah. Ayah biar sama-sama hatam, ayah udah juz berapa, nah udah juz berapa gitu, biar sama-sama hatam gitu. Jadi bukan kita hatam, suami terserah, suami suruh jagain anak, suruh masak, suruh semuanya. Kenapa Bu? Mau ngaji, mau hatam, habislah suami itu nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang cerita seperti itu. Kita sama-sama bareng-bareng, ayah udah juz berapa, baru segini, ya udah anak-anak sama ibu, ayah baca Quran gitu. Ayah anak-anak kita kira-kira buka puasa pakai apa ya yang enak gitu. Kenapa? Bulan Ramadan bulan membahagiakan keluarga. Mudah-mudahan bahagia di dunia dan bahagia di surga, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gak terasa jam 11 lewat. Ada waktu berapa menit Neng? 10 menit, 15 menit. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, ingin menambahkan. Saya persilahkan, saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan. Ibu-ibu, ada pertanyaan?